Suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, mengawali perkuliahan hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa, dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Baik, hari ini pertemuan ke-7 ya. Iya, Pak. Kita akan rekap dulu ya. Setengah semester ini untuk kehadirannya. Sambil nanti Bapak cross-check ke presensi Google Form-nya. Putri tidak ada ya kalau Putri Suci Fatimah? Nggak ada, Pak. Asri Fatu Rofingah. Asri, Iya, Pak. pertemuan berapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke. Sudah mengumpulkan ini draft untuk UTS? Belum, Pak. Masih proses judul sama template. Oke. Lilis, Hadir, Pak. hadir semua Lilis? Ya. Azizah? Azizah Miftahur Rohmah? Azizah ada nggak Azizah? Maaf, Pak. Aziza sedang tidak ada sinyal. Aziza hadir semua. Hadir semua ya. Farihah? Hadir semua, Pak. Oke. Nadia Ilda? Hadir semua, Bapak. Aprilia? Hadir semua, Bapak. Oke. Erba Ningsih? Erba, ada Erba? Nggak ada Erba ya. Nurul Aini? Hadir, Pak. Hadir semua ya. Iya. Emilia? Emilia? Hadir semua, Bapak. Siva Jahroh? Hadir semua, Pak. Vira? Vira Widiawati? Iya, Pak. Hadir semua? Hadir. Oke. Hadir semua. Safira? Safira Afifah? Iya, hadir semua, Pak. Sarafina Ainu Nisa? Hadir semua, Bapak. Oke, bagus. Tulis Tianingsih? Hadir. Oke. Zaki? Hadir, Bapak. Hadir semua ya? Oke, iya semuanya. Selanjutnya Eni Listiawati? Hadir semua, Pak. Talita? Hadir semua, Pak. Fadia? Hadir semua, Pak. Safaah? Hadir semua, Pak. Anggun? Hadir semua, Pak. Fadila? Hadir semua, Pak. Mungkin hari ini nggak hadir ya.
Adisha, Pertemuan ke-6, Pak. pertemuan ke-6 enggak? Iya. Oke. Kotro Nashwa, Hadir semua, Pak. Cindy, Cindy Nadia, Cindy tadi izin kepada saya, katanya sedang vaksin booster, Bapak. Tapi hadir ikut semua. Zoom. Kalau hadir semuanya tidak tahu. Coba nanti konfirmasi ya. Baik, Bapak. Legendaria, Hadir semua, Bapak. oke. Urbaningsih sudah hadir? Hadir semua, Bapak. Oke. Yang belum kelas ini ada ya. Baik, hari ini kita akan lihat dulu sudah sejauh mana tugas dari masing-masing orang ya. Berarti ini tidak ada ya, Putri. Oke, kita mulai dari Asri. Asri ada ya? Hadir, Pak. Asri, judulnya Iya, adalah pengembangan praktikum berbasis virtual laboratory dalam meningkatkan sikap critical thinking skill. Ini menggunakan apa? Membuat virtual laboratorinya? Masih mencari medianya, Pak. Akan mengembangkan atau akan menerapkan? Sepertinya menerapkan. Sepertinya menerapkan ya. Ya, Pak. Oke, kalau memang nanti menerapkan, tolong nanti judulnya diganti bukan pengembangan ya, tapi penerapan nantinya tuh ya, Baik, Pak. atau aplikasi, atau penggunaan. Iya, Pak. Oke. Sudah jadi draftnya belum? Belum, Pak. Oke. Cinta 4 mungkin untuk kita masuki ya. Oke. Lilis, Iya, Pak. analisis respons siswa terhadap pengembangan buku ajar kimia SMA. Iya. Nah, ini kurang spesifik, Lilis. Iya, Pak. Nanti dikasih nama SMA-nya. Materi kimianya, materi kimia yang mana? Iya, nanti Pak dicari dulu. Berarti ini bukunya sudah ada ya, modulnya ya? Ya. Oke. Nah, kemudian tolong pikirkan lagi untuk jurnal yang ditujunya. Iya, itu sudah. Sinta 2K atau Sinta berapa ya? Yang disebut kategori tinggi, kemarin mengikuti semua tidak yang hari Sabtu? Iya, mengikuti. Mengikuti ya. Nah, yang termasuk Sinta yang tinggi itu Sinta 1 dan Sinta 2 nanti. Yang lebih lama biasanya Sinta 2 kalau di Tadris Bandung, di UIN Bandung itu kurang lebih 4-6 bulan si reviewnya tuh ya. Sampai ke publish karena mereka publishnya bulan April atau Oktober kalau nggak salah ya. Nggak tahu Maret, nggak tahu, pokoknya 1 tahun 2 kali lah. Nah, kalau misalkan terlalu lama, bisa kita cari Sinta yang di bawahnya ya, Lilis ya. Baik, Pak. Kalau semisal sudah tembus, ya otomatis berarti itu sudah dikatakan layak tulisan kita di-publish di mereka. Yang terpenting, kalau kita mengambil buku,
orang lain ya yang sudah jadi atau modul yang sudah jadi, kita perhatikan bahwa buku itu kita selalu sebutkan bahwa bukunya bukan kita sendiri yang mengembangkan, tapi orang lain. Nah, setiap bahan ajar ataupun semacamnya ya, materi kimianya tidak boleh umum, harus spesifik. Contohnya ini nih, yang diangkat oleh Asri. Kimianya bagaimana? Larutan elektrolit. Gitu ya. Siswanya terserah, siswa SMA manapun. Yang terpenting itu spesifik pada subjek penelitiannya atau kajian keilmuannya. Kimianya kimia yang mana? Kimia elektrolit. Oke, berarti untuk Lilis masih abu-abu ya. Kemudian Azizah, Iya, Pak. soal miskonsepsinya sudah ada. Belum, Pak. Nah, ini banyak ya kalau soal miskonsepsi tentang asam basa. Untuk Azizah itu kan tidak mengembangkan sendiri ya, Iya, Pak. tapi menggunakan soal miskonsepsi orang lain. Nah, kalau menemukan soal miskonsepsi akan kita terapkan, berarti ini mirip dengan Lilis. Orang lain yang sudah mengembangkan, tapi kita gunakan. Nah, kalau judul ini diangkat dan soal miskonsepsinya dari orang lain, ini memungkinkan. Ya. Jadi tidak perlu semester 1 ataupun semester 2 materi itu berada, yang terpenting mereka sudah pernah belajar tentang asam basa. Nah, itu baru bisa diteliti. Gitu ya, mau kelas 11 yang sedang belajar asam basa atau kelas 12 yang sudah melewati materi asam basa. Nah, dicari nanti sumber soalnya, karena kalau mengembangkan sendiri itu tidak mungkin ya, dalam waktu yang singkat. Kalau menerapkan, nah itu jauh lebih mungkin. Kalau untuk soal miskonsepsi ya. Oke, saya analisisnya judul terlebih dahulu ya. Karena mungkin atau tidaknya itu bisa dilihat dari judul. Selanjutnya, Farihah. Iya, Pak. LKPD-nya sudah ada? Belum, Pak. Belum ada ya? Ya. Ini untuk life skill, keterampilan sikap ilmiah pada materi asam basa. Kalau dari judul sudah spesifik, akan tetapi ini sama seperti sebelumnya ya, harus dipastikan bahwa kita punya LKPD-nya. Ini juga mungkin diterapkan. Baik, Pak. Nadia, Iya, Pak. AR-nya sudah ada belum? Masih mencari, Pak. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Nah, ini kan saya kan dapatnya aplikasi itu, Pak, aplikasi pembelajaran. Ya. Nah, terus di situ tuh kan saya baca-baca kan jurnal, banyak sih jurnal itu saya baca. Itu kebanyakan komputer sama Android-nya itu sebagai bahan umum gitu, Pak. Terus aplikasinya itu seperti Vuforia itu, Pak. Tapi di jurnal internasional ini belum dijelaskan secara spesifik aplikasi itu, Pak. Tapi itu merujuk ke komputernya sama Android-nya. Gimana, Pak? Oke. Nah, kalau untuk AR ini ya, sebaiknya kita telusurinya itu ada tidaknya aplikasi tersebut yang di-open untuk publik ya. Jadi misalkan dia menggunakan AR-nya dalam bentuk website atau dalam bentuk aplikasi, tapi bisa diakses oleh siapapun, berarti kita bisa menggunakannya untuk diuji coba di sekolah tertentu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan AR-nya ternyata dikembangkan hanya untuk LMS universitas tertentu, atau untuk sekolah tertentu, berarti kan itu tidak boleh artinya orang lain menggunakan AR yang sama. Nah, berarti mau nggak mau penelitian itu tidak bisa kita lanjutkan karena dia sendirilah yang akan meneruskannya. Jadi sebaiknya untuk AR ini ya, atau untuk aplikasi yang lain, cari dulu kita aplikasinya. Misalkan jurnal tertentu mengembangkan
aplikasi untuk struktur atom misalkan ya. Katakanlah nama aplikasinya ChemCam. Hanya bisa diterapkan pada pembelajaran menggunakan handphone Android misalkan. Nah, berarti kita uji cobanya menggunakan aplikasi terbuka itu. Sebelum kita terapkan di kelas, kita uji coba dulu apakah bisa digunakan oleh siapapun atau tidak. Nah, ini karena aplikasinya biasanya tertutup atau open access kalau untuk aplikasi tertentu ya. Nah, untuk AR ini kira-kira sudah ada belum aplikasi yang Nadia temukan yang mungkin bisa dipakai gitu? Yang saya baca, tapi itu bukan di jurnal yang Nadia rujuk itu, Pak. Tapi itu di jurnal nasional yang saya baca itu ada Vuforia itu, Pak. Tapi saya belum nyoba itu, Pak. Jadi Itu saya belum berbasis tahu apa? apa, Pak? Berbasis website atau berbasis aplikasi? Aplikasi kalau nggak salah, Pak. Aplikasi di Android gitu ya? Iya, Pak. Nah, boleh itu kita gunakan sebetulnya ya. Akan tetapi nanti disebutkan, dimention bahwa aplikasinya bukan kita sendiri yang mengembangkan, tapi kita hanya menerapkan pada pembelajaran. Gitu ya. Berarti ini kan yang saya rujuk kan jurnal nasionalnya itu respon siswa terhadap aplikasi sistem simulasi. Kalau saya tambah referensinya sama sama aplikasi Vuforia itu boleh nggak, Pak? Justru si rujukan utamanya itu hanya sebagai cara mereka menuliskan tulisan, ya kan? Bukan mesti kita harus plek sama dengan dia. Berarti kalau sama ya kita akan masuk ke plagiasi kan, atau menjiplak orang lain. Nah, kita campurkan saja aplikasinya, tidak mungkin menggunakan milik dia misalkan ya, menggunakan milik yang jurnal nasional, tetapi cara menulisnya kita rujuk jurnal utama yang itu. Nah, itu boleh. Gitu ya, Nadia ya. Ya, terus sampelnya, Pak, maaf Pak bertanya lagi. Sampelnya itu kan di situ digunakan sampel mahasiswa SMP, kan? Siswa SMP gitu, Pak. Terus saya mau ganti ke siswa SMA gitu, nggak apa-apa kan, Pak? Sampelnya beda Ya, nggak gitu. apa-apa. Nggak apa-apa, karena itu penelitiannya kan berbeda. Sekali lagi ya, kita tidak menyamakan dengan penelitian orang lain yang sudah dipublish. Misalkan materinya akan kita ganti materi yang lain karena nemu aplikasinya juga bukan materi struktur atom misalkan. Oke, kita ganti. Siswanya juga tadi SMP, kita gunakan SMA, berarti beda lagi. Nah, yang terpenting rujukan utama itu cara mereka menulisnya, idenya, bukan tulisannya yang kita jiplak, ya kan? Kalau kita jiplak semua tulisannya sama persis, misalkan, ya otomatis pasti ditolak ketika kita memasukkan jurnal ke sini. Gitu ya, Nadia ya? Ya, Pak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke, jadi lebih aman itu kita cari dulu sumber dayanya, mau itu AR kah, buku ajar kah, ya, LKPD kah. Kalau sudah menemukan di salah satu jurnal, oh ini kita bisa kembangkan atau kita bisa pakai, berarti kita tinggal cari bagaimana cara menulis judulnya yang menarik nanti. Oke, dari segi judul untuk Nadia bisa diterapkan, hanya saja nanti cari untuk aplikasi AR-nya. Selanjutnya, Aprilia. Aprilia ada? Iya, Pak. Ada. Pengembangan video praktikum Asam Basa. Ini mengembangkan sendiri? Iya, mengembangkan. Dan Berarti mungkin penerapan juga. Oke. Memungkinkan tidak waktunya? Waktu untuk apa ya, Pak? Waktu untuk membuat videonya? Memungkinkan. Memungkinkan ya? Iya. Oke. Berarti kalau memungkinkan, sudah ada jurnal utamanya? Belum. Belum ada? Nah, cari dulu berarti bagaimana si proses pengembangannya nanti. Baik. Kalau mungkin,
untuk beberapa video itu bisa. Kalau tidak mungkin, karena ingat ya, terakhir itu sampai UAS, berarti kita hanya punya setengah semester lagi. Kalau judulnya tidak mungkin, berarti kita terapkan judul yang lain. Salah satu contohnya ini nih, seperti analisis, respon siswa, analisis miskonsepsi, bisa, penerapan, bisa, ini juga bisa. Nah, kalau yang namanya pengembangan dan mungkin dilakukan, itu bisa dilanjutkan. Kalau tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin itu dalam artian waktunya ya, yang terbatas, nah berarti kita ganti. Ini saya tandai dulu ya. Ini yang Sinta 2 juga saya tandai ya. Tandai dulu, karena nanti takutnya proses reviewnya yang terlalu lama. Mungkin bisa jadi pertimbangan bagi mahasiswa ya, kalau ingin mengambil atau memasukkan ke Sinta 2. Oke, selanjutnya, Erba, ada Erba? Ada, Pak. Erba mengembangkan modul, betul? Mungkin analisis Analisis. Analisis apa, Erba? mungkin respon siswa, Pak. Oke, berarti bukan pengembangan ya? Iya. Oke, ini saya tandai juga yang pengembangan. Karena kalau tidak siap dengan pengembangannya, nanti akan kerepotan dalam pengambilan datanya. Karena mereka harus melewati satu tahap, yaitu membuat sesuatu. Apakah itu video ataupun modul. Ya, kalau untuk yang judulnya pengembangan, berarti mau tidak mau harus ada step tambahan, yaitu membuat suatu produk. Oke, tolong dipikirkan lagi ya, Erba ya. Iya, Pak. Nuraini ada, Nuraini? Ada, Pak. Analisis kemampuan siswa kelas 12 SMA Ma'arif NU 1 pembelajaran dalam pemahaman konsep melalui apa? Modul. Modulnya ada? Model, Pak. Model ya. Jadi gimana ini? Kita akan mengajar? Enggak, Pak. Lihat dari kemampuan siswa tersebut yang sudah menerima pembelajaran. Apa yang kita lihatnya? Kemampuan itu dalam memahami, misal nanti ada soal, terus mengerjakannya gimana? Model pembelajaran langsung itu gimana maksudnya? Model pembelajaran langsung itu yang sudah diterapkan sama gurunya, Pak. Analisis kemampuan siswa kelas 12. Nah, ininya ya, tolong di... Ini dari mana judul ini? Bikin sendiri atau gimana? Iya, bikin sendiri. Oke, coba nanti cari ya judul yang lebih cocok. Karena ini yang bikin ambigunya itu model pembelajaran langsung. Ya. Kemudian yang dilihatnya apa, ya kan? Di sini ada pengetahuan konsep, berarti kognitif. Berarti kita harus menyiapkan soal, baik itu pretest atau post-testnya, terkait dengan stoikiometri. Hanya saja ini judulnya tolong dicek lagi ya, menurut rujukan utamanya. Oke. Dan Sinta 2 juga tolong dipikirkan kembali. Emilia. Iya, Bapak. Videonya ada? Videonya belum, baru mau buat di Doratun. Atau kalau cari video orang lain itu boleh tidak? Ya, Pak. Boleh. Dan terpenting ini materinya materi apa nih? Nanti mau materi asam basa. Ini tolong diganti ya judulnya.
Karena ini kurang spesifik nih. Hasil belajar kimia. Kimianya tentang apa? Ya, materi Jadi apa? tambahin materi asam basa gitu, Pak. Bisa. Pembelajaran terhadap hasil belajarnya itu pengetahuannya, kognitifnya, atau afektif, atau psikomotoriknya. Karena ada 3 hasil belajar tuh. Konektifnya, Pak. Kognitif. Ya. Nah, berarti hasil belajar kognitif siswa pada materi apa. Nah, SMA-nya tidak perlu lah. Tidak perlu dijelaskan maksudnya ya, yang nama SMA-nya itu. Kita sebutkan saja nanti diisi. Kalau di judul tidak perlu. Nah, berarti ini tinggal ditambahkan judul materinya. Kemudian hasil belajarnya kognitif. Atau pemahaman konsep seperti ini juga bisa. Itu diganti ya, Emilia ya. Baik, Pak. Siva mana Siva? Ada, Pak. Kemarin saya udah itu salin link tapi kayaknya nggak kekirim deh. Oke, judulnya apa? Apa ya? Analisis soal berbasis HOTS pada ujian komprehensif SMA IT Bunian Indonesia. Oke. Ujian komprehensif itu ya. Nantinya UN kan, Pak. Kalau di sekolah itu kan sekolah saya dulu. Ya, sekarang tuh udah nggak ada UN, jadinya kan komprehensif. Oke. Berarti menganalisis soalnya? Iya. Sudah ada rujukan jurnalnya? Ada. Oke. Yang sama-sama menganalisis soal HOTS ya? Iya, Pak. Oke. Berarti itu bisa digunakan. Tolong isi ya. Ini Sinta berapa kira-kira? Sinta berapa ya? 4 kalau nggak salah sih. Oke. Ini tolong diisi ya. Iya, Pak. Nanti saya coba di laptop. Oke. Nah, di sini belum muncul. Vira. Iya, Pak. Nah, ini juga sama pengembangan. Membuat sendiri. Vira? Iya Pak, mau tanya Pak, kalau pengembangan itu kita harus membuat video sendiri, iya kan? Ya, betul. Video putan, misalnya putan. Terus kalau penerapan kita harus gimana ya Pak? Jadi penerapan itu bisa kita buat sendiri dulu ya, kemudian kita terapkan, atau kita punya videonya orang lain yang sudah mengembangkan gitu ya, baru kita terapkan di pembelajaran dengan syarat nanti dituliskan milik siapa video yang kita gunakan ini gitu ya. Tetapi kalau kita mengembangkan berarti dicek apakah cukup waktunya dalam setengah semester ini atau tidak. Kalau misalkan gampang Pak, kalau untuk video Futun misalkan ya atau yang lainnya saya sudah terbiasa membuatnya dan bisa, nah itu baru boleh mengembangkan. Nah sekarang Vira, video animasinya apakah akan mengembangkan sendiri atau bagaimana? Kemungkinan kalau untuk saat ini pengembangan sih Pak, tapi misalnya suatu saat nanti kayak gitu terus ganti penerapan gitu gimana? Bisa, berarti dipersiapkan, cari dulu video yang akan kita gunakan ya dari jurnal orang lain ya. Kalau misalkan tidak memungkinkan, baru kita gunakan itu. Kalau mungkin selesai video yang kita kembangkan, baru kita lanjutkan. Gitu ya. Iya, Pak. Materinya struktur atom. Oke, sudah jelas ini. Safira. Mana Safira? Safira Afifah. Masih di mute. Iya, Pak, saya hadir. Ini belum mengisi? Iya, Pak, saya lupa kalau disuruh ngisi itu, tapi saya sudah mengumpulkan draftnya di Google Drive. Oke, apa judulnya? Judulnya itu mereduksi peserta didik pada materi hidrokarbon melalui model pembelajaran konseptual Cheng, kelas
11 SMA IT Mutiara Hikmah. Oke. Itu sudah ada bahannya? Saya sudah membaca beberapa jurnal mengenai model pembelajaran konseptual change ini. Jadi sudah ada gambaran besarnya, Pak. Oke. Berarti kita sendiri yang akan menerapkannya ya? Iya, Pak. Oke, ini tidak terlalu harus seperti mengembangkan sesuatu ini ya. Ini lebih ke eksperimen research. Nah, tapi tolong diisi ya ininya ya, Safira ya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Oke. Cinta berapa kemarin? Kemarin saya baru ini sih, Pak, tapi kayaknya masih mau saya perbaiki lagi soalnya Sinta 3. Oke, mungkin kalau Cinta 3 ya. Oke, tolong diisi nih bagi yang belum. Siva berarti, kemudian Safira. Selanjutnya, Sarafina. Iya, Bapak. Ini belum diisi? Iya, saya lupa. Oke, nanti isi Tapi ya. saya sudah mengerjakannya. Oke. Judulnya apa? Judulnya Pengaruh Media Pembelajaran PowerPoint terhadap Motivasi Belajar Kimia Siswa Kelas 10. Materinya apa? Mungkin koloid, Pak, atau hidrokarbon masih dipikirin. Kelas 10, koloid mah kelas 11. Iya, Pak, lupa. Nah, tolong dicek dulu ya. Berarti ini PowerPoint dalam pembelajaran. Coba yang lain, ada yang lain nggak selain PowerPoint? Medianya tuh. Mungkin video animasi sama aplikasi apa pembelajaran gitu, Pak. Bisa, nanti cari dulu ya, apakah ada atau tidak. Iya, Pak. Oke. Ini tolong diisi ya, Sarafina ya. Iya, Pak. Tulis Janingsih. Iya, Pak. Integrasi game Cirality 2 sebagai media pembelajaran. Ini sudah ada aplikasinya? Sudah ada, Pak. Nah, ini judulnya tolong diganti ya. Iya, Pak. Untuk meningkatkan apa? Misalkan ya, untuk meningkatkan pemahaman konsep. Atau untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, pasti integrity ini tuh sebagai media pembelajaran kimia. Tapi untuk apa pembelajaran kimianya? Tolong diganti ya, coba. Misalkan Integrity Game Cirality 2 sebagai media pembelajaran pada materi apa untuk meningkatkan misalkan pemahaman konsep. Baik, Pak. Oke, gitu ya. Ya, Ini Pak. aplikasi berbasis apa, Sulih? Aplikasi, Pak. Berbasis Android atau berbasis Iya, Android. Android? Oke. Itu mungkin ya dilakukan. Hanya saja nanti tolong diganti judulnya. Baik, Pak. Zaki? Hadir, Pak. Oke. Ini membuat sendiri? Iya, Bapak. Menggunakan apa? Website yang kemarin dapat ajarkan itu loh. Oh, nah ini mungkin ya. Apa kemarin tuh? Wizard ya? Wizard.me, Pak. Nah, berarti mengembangkan ILKPD berbasis website pada materi hidrokarbon. Nah, ini mungkin kita lakukan. Bisa ya, Zaki ya? Sudah bisa sendiri ya? Iya, Bapak. Tapi itu judulnya salah, Pak. Salah judul kayaknya itu. Apanya yang salah? Untuk meningkatkan critical thinking, Pak. Bukan keaktifan. Salah judul. Critical thinking. Iya, Pak. Oke. Ani. Iya, Pak. Ini tadi bentar. Jaki tolong dipikirkan Sinta 2 ya. Yang Sinta 2 pokoknya tolong dipikirkan kembali. Karena waktunya cukup atau tidaknya tergantung nanti jurnalnya.
Ini gimana ini? Iya, Pak. Analisis pengaruh media pembelajaran video animasi. Nah, ini sudah ada. Ini Saya belum buat, tapi nanti rencananya mau pakai Python aja sih, Pak. sudah bisa membuatnya? Bisa. Bisa. Oke. Materi kimianya apa? Larutan elektrolit. Oke, diganti ini ya. Iya. Dalam pelajaran kimia, materi larutan elektrolit. Pak, saya izin tanya boleh, Pak? Silakan. Di sini kan saya menggunakan analisis. Jadi saya menggunakan metodenya itu meta-analisis. Jadi saya menganalisis hasil-hasil jurnal yang membahas tentang media pembelajaran menggunakan video animasi. Seperti itu boleh nggak ya, Pak? Jadi saya tidak membuat video. Berarti lebih ke literatur review gitu? Iya, Oke. benar. Tapi khusus tentang video animasi? Iya. Boleh itu. Jadi beberapa jurnal, misalkan ada 40 jurnal ataupun berapa jurnal ya, dengan kita ambil salah satu topiknya tentang video animasi, apakah kita bandingkan terhadap motivasi belajar dan hasilnya, misalkan ya, bagaimana, nah itu boleh. Asalkan kita tahu jurnal rujukannya seperti apa. Kalau yang kita gunakan adalah literatur review. Itu ya, Erni ya. Jadi dibaca bagaimana cara menuliskan kalau berasal dari penelitian literatur review. Sudah ada belum jurnalnya? Belum sih, Pak, baru nemu beberapa aja. Bukan, jurnal yang membahas tentang literatur review. Oh, belum. Belum. Nah, cari dulu. Karena itu yang akan kita gunakan di metodologi. Kalau itu salah, kalau itu tidak paham, berarti nanti hasilnya kemungkinan besar tidak akan diterima oleh jurnal penerbit. Gitu ya. Kalau misalkan mentok, sedangkan tadi sudah bisa membuat Python, nah berarti ya silakan lanjutkan untuk penelitian ini. Gitu ya ini ya. Iya, Pak. Izin tanya lagi boleh, Pak? Silakan. Kan menganalisis jurnal. Kan kalau materi yang dibahasnya itu tidak hanya elektrolit kayak gitu, boleh nggak, Pak? Jadi saya menganalisis beberapa jurnal dengan materi yang diajarkan itu tuh berbeda. Boleh. Tapi Boleh. yang diangkatnya sama semuanya ya, video animasi. Oh iya, Pak. Berarti judul saya nggak usah diganti, ditambah materinya gitu ya, Pak? Cukup pelajaran kimia gitu aja. Asalkan ada tentang motivasi, asalkan ini nih, ke semua jurnalnya itu membahas video animasi terhadap motivasi hasil belajar, itu baru boleh. Semuanya loh ya. Jadi semua jurnalnya itu berbicara tentang video animasi. Terus mereka melihat juga motivasi dan hasil belajar baru, itu boleh. Iya, Pak. Nah, nanti tolong disesuaikan lagi dengan bahan yang akan kita gunakan. Kalau memang siap untuk analisis literatur review, berarti perkaya jurnalnya. Kalau memang akan menggunakan video animasi menggunakan Python tadi ya, ataupun apa kita kembangkan, ya berarti materinya harus muncul. Gitu ya, ini ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ada lagi ini? Tidak, Pak. Oke. Talita. Ya, Pak. Analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi pada mapel. Nah, ini gimana ini? Coba dijelaskan judul ini. Penelitiannya akan seperti apa ini? Itu Pak, mau menganalisis dari beberapa jurnal mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi pada materi bahasa. Sudah ada jurnal rujukannya? Sudah. Oke. Berarti hampir mirip dengan ini ya? Iya, Pak. Literatur review, tetapi
Ini spesifik pada, ini jangan disingkat nanti kalau di judul ya. Ya, Pak. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau kemampuan HOTS-nya ya pada materi asam basa. Nah, kalau literatur review sekali lagi ya, itu harus banyak jurnal referensinya. Kemudian untuk Sinta 2 biasanya lebih ke eksperimen atau ke pengembangan, tapi tidak menutup kemungkinan literatur review juga akan mereka terima ya, tergantung aim dan scope-nya, tujuan dan lingkup jurnal yang mereka kembangkan. Yang Sinta 2 tolong dicek lagi ya, apalagi waktunya hanya setengah semester. Pak Dia, Jadi Pak, coba dijelaskan ini apa? ya Pak, menganalisis miskonsepsi menggunakan metode apa? Two-tier. Oke, sudah ada soalnya? Belum, Pak. Bentar. Ini sama dengan Ajijah? Iya Pak, tapi sebelumnya tuh nggak tahu kalau misalnya judulnya tuh ternyata sama gitu Pak. Oke. Nah, kemungkinan besar kalau jurnalnya sama seperti ini dan kita menggunakan orang lain, nah ada salah satu yang pasti ini ditolak nih, karena hampir mirip. Karena tidak mungkin penelitiannya itu sama. Ya. Meskipun ini di jurnal yang berbeda. Nah, coba cari materinya yang beda kah? Atau jenis tes diagnostiknya yang beda kah? Karena kan ada 2-tier, 3-tier, 4-tier gitu ya. Nah, ini tolong dicek. Saya tandai dua-duanya ya, kalau ini sama nih. Pasti salah satu akan nanti terindeks atau terrekam sebagai plagiasi nanti. Nah, tergantung jurnal mana yang terbit duluan, apakah punyanya Ajijah atau punyanya Fadia nanti. Lebih aman, kalian berdua nanti cari dulu tes diagnostiknya, mana yang bisa digunakan, kemudian materinya tolong dibedakan lah. Gitu ya, untuk Fadia ya. Baik Pak. Safa'ah. Iya Pak. Penerapan media pembelajaran kuisis pada materi asam basa. Ini kita gunakan sendiri, kita mengembangkan sendiri. Iya Pak, bikin soal sendiri. Sudah ada jurnal rujukannya belum? Sudah Pak. Gimana judulnya di jurnal rujukan itu? Evaluasi pemahaman konsep kimia di masa pandemi dengan bantuan kuisis. Materinya apa dia? Materinya apa yang dia kembangkan sama? Itu kimia aja, Pak. Oh, kimianya random. Nah, kuisis itu bukan media pembelajaran nanti ya, tapi evaluasi atau soal atau instrumen penilaian. Nah, tolong diganti ya. Berarti ini evaluasi pembelajaran misalkan berbasis kuisis pada materi asam basa untuk siswa kelas 11 SMA gitu. Tolong diganti nanti judulnya ya. Karena kuisis itu bukan media pembelajaran, tapi media evaluasi atau instrumen penilaian. Gitu ya, Safa'ah ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan, Safa'ah? Itu cukup? Iya, Pak, sudah. Oke. Anggun? Iya, Pak. Ini mengembangkan modul?
Kalau semisal depannya itu ditambahin analisis respon siswa terhadap pengembangan modul itu gimana, Pak? Nah, tetap saja kata pengembangannya itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kalau pengen analisis respon siswa terhadap pengembangan, ya berarti mau tidak mau kita harus mengembangkan. Tapi kalau kita punya bukunya orang lain, misalkan atau modulnya orang lain, media pembelajaran orang lain, kita analisis respon siswanya, baru itu boleh. Untuk pemahaman kognitif misalnya, itu bisa. Nah, tadi yang modul lagi siapa ya? Oh, beda materi. Berarti nanti kata pengembangan itu dihapus dari judul gitu, Pak? Betul, kalau kita tidak mengembangkan, berarti di judul tidak boleh ada kata pengembangan. Karena bukan kita yang mengembangkannya. Gitu ya, Anggun ya? Iya, Pak. Ini Sarafina kalau bisa bukan PowerPoint aja ya, tapi media yang lain. Karena PowerPoint sudah biasa ini. Baik, Pak. Fadila? Iya, Pak. Oke, gimana nih penelitiannya? Itu nanti penelitiannya menggunakan angket gitu, jadi menganalisis keterampilan proses sains siswa dalam praktikum. Begitu, Pak. Praktikumnya apa? Belum sih, Pak. Belum tahu. Oke. Sudah pernah lihat analisis keterampilan proses sainsnya di jurnal yang lain? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ini tinggal dicek saja dan dipastikan bahwa di sekolah tersebut melaksanakan praktikum. Nah, praktikumnya karena ini belum ada ya, belum spesifik seperti materi pembelajarannya apa gitu ya. Nah, tolong nanti dicek apakah memang praktikumnya untuk asam basa kah, atau penyangga, hidrolisis dan seterusnya ya. Kalau di kelas 11 itu banyak kan. Nah, itu tolong dicek lagi. Berarti kita hanya melihat guru mengajar ya. Iya, Pak. Nah, kita sebagai observer kan? Iya. Oke. Nah, itu juga boleh ya. Jadi gurunya yang melaksanakan pembelajaran, misalkan ya, dengan materi tertentu, metode tertentu. Ini ambil contoh misalkan metodenya praktikum. Ingin melihat keterampilan proses sainsnya dan kita paham cara menganalisisnya, nah itu baru boleh. Nah, ini untuk sementara karena praktikumnya masih umum atau masih belum ditentukan ya, nanti cari dulu praktikum yang akan dilaksanakannya apa. Dan ini yang Sinta 2 juga tolong diperhatikan lagi ya. Mutiah tidak ada ya. Tolong kasih tahu nanti Mutiah. Adisya? Ya, Pak. Oke, gimana ini? Penelitiannya bagaimana? Kita akan mengajar. Coba dijelaskan. Penelitiannya kan mendeskripsikan pengaruh penerapan. Itu harus buat soalnya ya, Pak? Ini kan Adisya itu peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis melalui implementasi model pembelajaran inquiry. Nah, ini kan berarti harus ada pembelajaran model inquiry. Nah, siapa yang mengajarnya? Adisya. Yang akan mengajar menggunakan ininya siapa? Gurunya atau kita? Belum tentuin, Pak. Kalau misalnya tanpa implementasi model pembelajaran, gimana, Pak? Bisa kalau itu. Berarti kita akan bertindak sebagai apa? Kita akan bertindak sebagai pengajar atau hanya observer saja? Observasi. Observasi. Oke. Peningkatan penguasaan konsep. Berarti ada pretest dan posttest?
Iya, Kalau untuk keterampilan berpikir kritisnya melihat dari apa? soal. Kalau konsepnya? Belum diri, Pak. Yang udah dibaca jurnalnya apa? Jurnalnya tentang apa yang sudah dibaca? Tentang HOTS? Iya. Nah, ininya dihilangkan saja nih. Jadi analisis keterampilan berpikir kritis siswa. Kalau memang ada dan guru itu menerapkan pembelajaran inquiry baru boleh. Kalau tidak ada, ya kita hilangkan saja ini. Ya, Pak. Oke ya. Nah, sebetulnya ini bagus kalau memang pembelajaran inquiry-nya diterapkan. Kalau tidak ya kita hilangkan saja. Dan Sinta 2 juga tolong dipikirkan kembali ya. Ya, Pak. Kotrunisa. Kotrunaswa, Pak. Kotrunaswa. Nah, ini gimana? Coba ceritain. Itu nanti kita melihat pengaruh praktikum kimia hijau atau green chemistry pada pembelajaran siswa, Pak. Pengaruhnya. Oke. Praktikumnya apa? Praktikum tentang apa ini? Tentang asam basa. Sudah ada berarti ya? Apanya, Pak? Praktikumnya, konsep praktikum green chemistry-nya sudah ada? Sudah, Pak. Sudah. Kan tinggal pakai bahan-bahan alami gitu kan, Pak? Hasil belajar yang ingin dilihatnya apa? Keterampilan proses sains kah? Kognitif kah? Psikomotor siswa kah? Atau apanya? Itu, Pak. Ramah lingkungannya, Pak. Berarti apa? Hasil belajar siswanya nanti ingin dilihatnya dalam bentuk apa sehingga bisa kita observasi, oh ini nih hasil belajar siswanya bagus. Nah, tahu dari mana hasil belajar siswanya bagus? Apa yang ingin kita lihat? Kalau tadi Fadila kan keterampilan proses sains. Dia akan observasi kemampuan praktikum yang dilaksanakan oleh siswa tersebut pada materi yang belum ditentukan. Berarti kemampuan praktikumnya, apakah itu menggunakan pipet, misalkan menggunakan alat titrasi, gitu ya, menuangkan larutan, menggunakan penyaring, itu kan keterampilan proses sains di laboratorium. Nah, hasil belajar apa kalau untuk green chemistry ini? Iya, di saya juga nanti itu keterampilan dalam ini praktikumnya, Pak. Iya. Oke. Berarti ini tolong diganti nanti ya, hasil belajarnya itu lebih spesifik ke arah mana? Ke arah kognitif kah, ke proses sains kah, ke psikomotorik kah, atau ke sikap peduli terhadap lingkungan kah? Nah, itu harus ada instrumennya nanti. Harus bisa terukur. Kalau konsep tadi menggunakan pretest dan posttest. Bisa? Bisa. Berarti kita siapkan soal yang sama untuk diuji coba pretest ataupun diuji coba pada saat posttestnya. Berarti yang kita uji adalah konsep, pemahaman konsep. Gitu ya. Berarti ini tolong diperbaiki judulnya. Iya, siap, Pak. Oke, Sinta 3 ini mungkin. Cindy Nadia, ada nggak Cindy Nadia tadi? Saya, Pak. Judulnya apa? Judulnya Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Android Hydro ID terhadap hasil belajar siswa, Pak. Sudah ada aplikasinya? Sudah ada, sudah dikembangkan juga. Jadi jurnal rujukan saya itu jurnal pengembangan si Hydro ID-nya itu, Pak. Oke, berarti kita akan melihat apanya tadi? Kognitifnya atau apanya? Hasil belajar siswanya, Pak. Apa hasil belajar siswa itu dalam bentuk apa? Nanti kalau misalnya ada pretest sama posttest gitu. Bisa kita melihat sebelum mereka menggunakan Android itu ya.
dan setelahnya gitu. Halo Cindy. Suara Bapak terdengar tidak? Halo. Suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Tadi, Cindy gimana? kalau misalnya hasil belajar siswanya nanti dibikin post-test sama pretest atau post-test aja di akhir gitu bisa nggak ya, Pak? Nanti analisisnya pakai itu. Bisa. Kalau ada post-test ya harus ada pretest. Sebelum dan sesudahnya harus tahu ya. Oh iya, Pak. Jadi pakai pretest sama post-test aja. Nah, gitu. Jurnalnya sudah ada belum? Jurnal yang akan ditujunya menggunakan template mana? Sudah, Pak. Tinta berapa? 4. Nah, tuliskan di sini ya. Iya, Pak. Muncul nih. Ya, tadi sebenarnya sudah coba diisi, tapi karena pakai HP, jadi mungkin tidak tersimpan, Pak. Oke, nanti coba pakai laptop. Yang hari ini belum mengisi, tolong diisi ya. Nah, seperti Cindy itu bisa ya, boleh. Kita menemukan aplikasi yang udah dikembangkan oleh orang lain dari jurnal tertentu ya, materinya apapun, kita ingin coba di sekolah tertentu dengan melihat hasil belajarnya. Nah, sekali lagi, hasil belajar itu ada 3. Ada yang melihat kognitifnya, pengetahuannya ya, ada yang melihat afektifnya atau sikapnya, ada yang melihat psikomotoriknya atau keterampilannya. Gitu ya. Jadi dispesifikan lagi hasil belajar yang mana yang akan kita cek. Gitu ya. Jadi tidak meluas, tapi kita lebih spesifik pada satu bagian tertentu yang akan kita analisis. Legendaria. Ya, Pak. Coba jelaskan ini analisisnya. Bapak, saya izin bertanya. Kan untuk LKPD kan kebanyakan jurnal yang saya baca tuh metodenya menggunakan pengembangan gitu, Pak. Berarti judul saya harus ada analisis pengembangan atau bagaimana ya, Pak? Saya bingung ya, Pak. Bentar. Ini analisis LKPD berbasis inquiry terbimbing. Iya, Pak. Yang akan kita lakukan di judul ini apa? Menganalisis. Jadi nanti niat saya tuh kayak membuat kayak nampilin video pembelajaran gitu. Terus nanti siswanya saya kasih post-test sama pretest gitu, Pak. Video pembelajaran. Terus LKPD-nya di mana? Nanti ditaruh ke pas habis nayangin video gitu. Oh, berarti kita gunakan LKPD yang buat sendiri atau gimana? Iya, nyontoh lihat yang udah jurnal saya kan juga pengembangan kan, Pak, pengembangan LKPD, nanti lihat itu. Materinya apa kalau yang dia? Yang di jurnal tujuan saya? Itu larutan penyangga. Oh, larutan penyangga. Kalau kita larutan elektrolit ya? Iya. Oke, nah itu boleh. Berarti kita mengembangkan sendiri ya. LKPD biasa kan? Ini bukan ILKPD kan? Bukan, yang biasa. Ya, oke. Nah itu boleh. Ya. Iya. Nah, ini juga tolong diperhatikan Sinta 2-nya ya, Legendaria ya. Baik, Pak. Nah, pokoknya yang saya tandain itu yang pertama, jurnal tujuan. Atau jurnal yang akan kita submit nantinya ya, di akhir perkuliahan ini. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau tidak memungkinkan, misalkan dalam waktu setengah semester ini, submit di Sinta yang tinggi, misalkan, kita turunkan ke Sinta yang bawahnya. Tapi kalau ingin mencoba, bagus ya, terutama di Sinta 2 ini, kita coba dulu memasukkan, melihat responnya, diterima atau tidak. Kalau diterima, berarti kita lanjutkan ke proses review, revisi, dan seterusnya ya. Nah, kalau tidak, kalau sudah ada balasan, misalkan ini tidak sesuai dengan skop mereka atau ranah mereka ya, penelitiannya agak berbeda, nah baru kita cari jurnal yang di bawahnya. Pak, izin bertanya, Bapak. Ini berarti nanti produk akhir UAS kita tuh terbit di jurnal, Pak ya? Terbit di jurnal, ya. Nah, untuk Sinta 2 sendiri tuh berapa, Pak ya bayarannya biasanya itu? Kan katanya itu kalau nggak salah Sinta 2 itu bayar ya sampai Sinta 1. Sinta 2 itu biasanya paling mahal 1,5 juta.
Ada juga yang gratis, Cinta 2 tuh ya. Tapi kalau Tadris, yang Bapak tahu ya, Tadris yang punya UIN Bandung ini, harganya 2 juta kalau mereka. 2 juta. Bentar, ini Tadris ini bukan ya? Nah, kalau Tadris kimia itu biasanya 1,5 juta. Gitu ya. Kalau Sinta di bawahnya biasanya gratis. Nah, itu yang harus dipikirkan juga ya. Nanti kalau memang misalkan tembus di Sinta 2, misalkan ya, kemudian dibayar, nah itu akan ada subsidi dari Prodi juga. Tapi kalau memang tidak tembus, kemudian ditolak, ya kita turunkan ke Sinta berikutnya. Gitu ya, Jaki ya? Pak, izin bertanya. Silakan, Erba. Kan tadi judulnya pengembangan modul kimia berbasis inkuiri asam basa. Kalau diganti analisis modul kimia, itu gimana ya, Pak? Modulnya sudah ada atau belum? Belum, jadi menganalisis modul punya orang lain gitu gimana? Menganalisis modul punya orang lain yang diterapkan di sekolah gitu? Ya. Bisa. Bisa, Erba ya? Ya, Pak. Ya, jadi kalau tadi ingin mengembangkan modul, ya, kalau dirasa tidak mungkin, misalkan ya, atau waktunya terlalu mepet, kita alihkan jadi analisis penerapan modul orang lain. Nah, itu bisa jawabannya ya. Oke, yang kedua yang saya cek itu adalah judul. Semisal judulnya tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu setengah semester, terutama yang kepembuatan, atau dengan kata lain penelitian pengembangan, nah itu tolong diperhatikan lagi. Kalau memang bisa menggunakan pengembangan dan yakin produknya akan jadi dalam waktu setengah semester ini ya, katakanlah sudah terbiasa mengembangkan modul atau mengembangkan video pembelajaran, boleh dilanjutkan. Kalau memang belum terbiasa atau justru belum bisa mengembangkan produknya, video, modul, aplikasi, ya, LKPD misalkan ya, kemudian tadi website misalkan ya, itu akan kita ganti. Nah, berarti silakan diganti. Kita hanya menerapkan, misalkan kita hanya menganalisis apa yang orang lain sudah buat. Nah, yang ketiga adalah judulnya spesifik untuk materi tertentu. Gitu ya. Jadi kalau ada judul yang masih bahan ajar kimia, kimianya kimia yang mana itu belum spesifik, gitu ya. Untuk kelas berapa? Karena kimia itu di SMA ada kelas 1 sampai 3, di SMP juga ada, di kuliahan juga banyak, gitu ya. Nah, itu tolong dispesifikan lagi. Kemudian yang keempat, yang saya analisis itu nanti produk atau hasil dari masing-masing analisis. Katakanlah hasil belajar. Hasil belajarnya yang akan dilihat apa? Apakah critical thinking-nya, pemahaman konsepnya, atau miskonsepsinya, sikap ilmiah, misalkan ya, kemudian kemampuan tingkat tinggi, problem based learning, dan seterusnya ya, problem solving. Nah, itu harus diperjelas hasil belajarnya itu yang mana, karena orang tahu hasil belajar itu banyak nanti. Apakah kita akan menganalisis hasil belajar berupa kognitif, afektif, psikomotorik, dan seterusnya. Nah, itu yang harus dicek. Gitu ya. Jadi untuk judulnya masih bisa dirubah, terutama yang saya tandai warna kuning. Ya, yang warna kuning berarti tolong diperbaiki dulu ya. Kemudian yang kosong juga tolong diisi. Nah, karena akan saya lihat nanti ke bagian ininya, draftnya.
Pak, izin bertanya lagi, Bapak. Silakan, Jaki. Ini kan dilihat dari judul teman-teman ya, itu kebanyakan tuh masalah analisa pengembangan, terus masalah pengaruh. Nah, itu kan yang semuanya itu membutuhkan riset gitu, Pak. Nah, mungkin teman-teman semua ini kan bingung terkait riset tersebut. Nanti ada nggak Pak pelatihan terkait risetnya? Kan soalnya kan ya benar sih kalau judul itu lihat kita bisa nggak sih membuat apa yang kita judulkan gitu. Tapi kan kita membutuhkan riset. Itu ada nggak Pak pelatihannya gitu Pak terkait riset tersebut? Sedangkan targetnya kita tuh tinggal 7 pertemuan lagi itu, 8 pertemuan. Itu mumpuni nggak Pak terkait ini riset ini Pak? Nah, ketika memilih judul ya atau memilih penelitian ini, kan di pertemuan awal sudah menganalisis 10 jurnal internasional dan 10 jurnal nasional. Dari 10 jurnal itu, kita pahami mana penelitian yang mungkin kita lakukan. Contoh, misalkan analisis miskonsepsi siswa. Berarti dia hanya fokus pada analisis miskonsepsi terkait materi tertentu. Bagaimana cara melakukan risetnya, itu kita rujuk jurnal utamanya. Kalau untuk perkuliahan sekarang ya, tapi kalau untuk skripsi beda lagi nanti. Karena kita akan melewati metopen, terus jenis-jenis penelitian, dan jenis-jenis pengembangan, dan eksperimen, penelitian eksperimen. Nah, kalau untuk mata kuliah ini, karena kita terbatas pada 1 semester saja, gitu ya. Nah, jadi penelitiannya itu disesuaikan dengan rujukan utamanya. Kalau analisis miskonsepsi, misalkan, mereka cara menganalisisnya bagaimana? Nah, kita rujuk jurnal yang kita gunakan sebagai jurnal utama. Oh, berarti mereka ketika melihat miskonsepsi itu, mereka harus siapkan soal dengan bentuk 2 lapis. Pilihan ganda, misalkan ya, lapis pertama dan lapis kedua. Apa yang mereka lihat? Kalau kombinasinya itu benar-benar, berarti dia paham. Kalau benar salah, misalkan dia miskonsepsi. Nah, itu berdasarkan rujukan jurnal utama. Kemudian analisisnya apalagi dari data yang kita peroleh. Nah, itu berdasarkan rujukan utama. Tapi kalau nanti skripsi, itu ada di metopen, ada di materi penelitian, nama mata kuliahnya. Nah, itu beda lagi, karena jangka waktunya yang agak lama. Ya, sampai beberapa bulan lah cara menganalisisnya, karena untuk tugas akhir. Kalau untuk mata kuliah ini, justru dari hasil analisisnya. Jadi jangan sampai si judul yang kita akan lakukan itu di luar dari hasil analisis jurnal kita. Nah, itu akan repot. Misalkan pengembangan video animasi, padahal yang kita kajinya itu mereka berbicara tentang website saja, misalkan, bukan video animasi, misalkan. Nah, ini kan di luar dari apa yang kita baca, apa yang kita analisis, pasti akan susah untuk kita akan melakukan risetnya. Karena yang akan kita pelajari sekarang itu, bagaimana cara menulisnya mereka, cara mengawali ketika ingin mengambil judul seperti itu. Seperti itu ya, Jaki ya. Kalau untuk mata kuliah ini, justru diambil dari hasil analisis 10 jurnal internasional dan jurnal nasional. Berarti gini Pak ya, jadi untuk judul-judul yang nggak ada analisanya, berarti diganti semua Pak ya. Soalnya kan kayak misalnya ini pengaruh media pembelajaran berbasis website, berarti kita menggantinya dengan analisa, kayak gitu kan Pak, terkait LKPD ini, salah kayak gitu. Yang Jaki itu mana ini ya? Ya. Nah, boleh pengaruh juga, boleh analisa. Yang terpenting ini ada cara analisisnya sesuai dengan jurnal yang kita baca. Dia menganalisis critical thinking nggak, Jaki? Ada 3 Pak yang bahas tentang critical thinking. Nah, ada 3 kan? Berarti setidaknya ada 3 cara nih. Kalau kita ingin melihat atau membaca tentang critical thinking siswa MA Wahid Hashim ini. Kemudian jurnal yang lain melihat tentang LKPD-nya saja. Nah, boleh itu. Judulnya tetap pengembangan, tidak perlu analisis. Jadi, bagian-bagian judul ini
memang disesuaikan dengan jurnal yang kita baca atau jurnal yang kita analisis. Agar apa? Agar kita paham nanti pada bagian metodologinya. Nah, ini bukan sembarangan ketika efektivitas, pengembangan gitu ya, analisis. Memang ini jurnal yang mereka baca sesuai dengan temanya masing-masing. Gitu ya, Jaki ya. Jadi tidak perlu diseragamkan judulnya semuanya analisis. Nah, itu tergantung masing-masing orang hasil analisis dari jurnal sebelumnya. Gitu ya, Jaki ya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Sira. Sebentar Pak, saya masih belum paham Bapak. Jadi judulnya tidak perlu seragam, semuanya analisis. Enggak, kan kalau misalnya kita membaca jurnal ya, dari jurnal yang pernah saya baca, kebanyakan tuh mengenai pendidikan ya Pak, tentang pendidikan tuh kebanyakan di hasil dan pembahasan itu kita mencantumkan apa yang kita analisis gitu. Nah, sedangkan ini kan membutuhkan subjek Pak ya, objek gitu, memang membutuhkan mini riset. Nah, sedangkan ini kan waktu terbatas Pak ya, apa kita mumpuni gitu. Emang benar kita menganalisa. Tapi kan kita kan juga di hasil pembahasan tuh ada apa namanya hasilnya gitu loh. Yang kita bahas tuh apa gitu. Kan kita nggak mungkin kan di hasil pembahasan itu kita menyantumkan analisanya doang gitu. Kita perlu hasil dari apa yang kita teliti gitu. Itu gimana Pak ya konsekuensinya gitu. Lihat waktu yang nggak amat. Gitulah Pak. Oke. Yang akan ditelitinya apa, Jaki? Yang Jaki aja dulu. Jangan melihat penelitian orang lain. Yang akan ditelitinya apa? Halo, Jaki. Sebentar Bapak. Yang ingin Jaki teliti apa? Kan judul saya kan pengembangan elektronik LKPD berbasis website pada materi hidrokarbon untuk meningkatkan critical thinking. Nah, yang mana kan berarti ingin membuat sebuah produk LKPD untuk pada materi hidrokarbon gitu. Nah, kan secara tidak langsung kan kita juga mengapa sih kita membuat pengembangan ini? Karena kita sudah menganalisis dari berbagai jurnal gitu. Bagaimana kita membuat LKPD ini sesuai gitu untuk meningkatkan critical thinking. Nah, itu juga kan di hasil dan pembahasan kita perlu adanya hasil Pak, hasil dari yang kita buat gitu. Jurnal kita. Itu kan perlu subjek Pak ya, perlu subjek gitu yang diteliti. Gitu. Nah, itu gimana Pak ya konsekuensinya gitu. Nah, kan itu kan perlu waktu Pak ya. Nggak mungkin kita dalam 7 pertemuan ini bisa selesai gitu. Nah, nanti di pertemuan sama Pak Agung itu sudah masuk ke bagian pengambilan data. Website yang kita kembangkan atau LKPD yang kita kembangkan akan digunakan oleh siswa. Nah, siswanya siswa mana? Ini siswa yang akan kita tuju, yaitu MA Wahid Hasim. Dari jawaban siswa itu, bisa tidak melihat critical thinking-nya? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi hasilnya itu, kita sudah membuat LKPD, di mana LKPD itu akan diisi oleh siswa. Siswanya siswa MA Wahid Hasim. Yang kita lihat itu adalah critical thinking-nya. Nah, bisa atau tidaknya melihat critical thinking tergantung soal yang kita buat di LKPD. Nah, makanya tadi ketika ada yang mengambil pengembangan, pembuatan video gitu ya, dicek dulu, mungkin tidak terkejar membuat dulu LKPD-nya atau membuat videonya. Kalau tidak mungkin, apalagi nanti harus ke sekolah mengambil data, berarti ganti. Jangan dimulai dari pengembangan, tapi dimulai dari analisis. Di mana pengembangannya sudah kita lewati. Kita hanya menerapkan satu pembelajaran atau 2 kali pertemuan, misalkan ya, untuk melihat hasil yang kita inginkan. Nah, itu baru mungkin. Tapi kalau memang dimulai dari pengembangan, apalagi kita belum bisa mengembangkan aplikasi, ya jangan berarti. Jangan kita mulai dari pengembangan. Makanya lebih baik dimulai dari sesuatu yang sudah ada, yang memang siap kita gunakan. Nah, itu baru mungkin. Kalau memang Jaki tidak bisa menggunakan LKPD atau membuat LKPD, berarti jangan dimulai dari pengembangan. Apalagi bingung ketika mengambil datanya. Nah, itu lebih repot lagi. Suatu harus dikembangkan, harus dibuat, terus harus diuji coba. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak mungkin kita lalui,
terutama di pembuatannya, berarti ganti ke analisis. Maksudnya seperti itu. Gitu ya, Jaki ya? Iya, Pak. Makasih Pak atas penjelasannya. Oke. Jadi ketika kita mengambil, oh ini akan critical thinking nih, kita paham apa yang akan kita teliti nantinya. Disebut kritis itu seperti apa? Saya ambil contoh tadi keterampilan proses science. Ini beda dari yang diajukan oleh masing-masing mahasiswa. Karena penelitian ini sudah paham yang akan dia teliti adalah bagaimana siswa ketika praktikum. Menggunakan apa tadi? Menggunakan lembar observasi katanya. Hanya saja praktikumnya belum ditentukan. Oh, berarti dia sudah melewati, tidak membuat bahan praktikumnya, tapi hanya mengobservasi kegiatan pembelajaran di sekolah yang sedang praktikum, dan yang akan diamatinya adalah keterampilan proses sains. Berarti ada bagian yang kita lewati, yaitu mengembangkan pembelajaran praktikumnya. Ada juga yang menganalisis video pembelajaran, misalkan tadi videonya ada sudah dikembangkan oleh orang lain. Yang akan dilihat apa? Misalkan tadi kemampuan konsep, ya, pemahaman konsep, dan keterampilan tingkat tinggi. Oh, berarti kita harus siapkan soal pretest dan posttest, karena yang akan kita lihat itu adalah kognitifnya. Kita perlu mengembangkan videonya, atau misalkan perlu mengembangkan modulnya? Tidak perlu, karena kita menggunakan modul orang lain. Berarti yang kita perlu siapkan itu soal pretest dan posttestnya, media yang akan kita gunakannya, kemudian nanti bagaimana cara menganalisisnya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang pengembangan dirasa tidak mungkin, apalagi tidak bisa mengembangkan sendiri, berarti jangan mengambil judul pengembangan. Maka salah satu alternatifnya ya kita menganalisis penerapannya saja. Gitu ya, karena semua ini pasti ke sekolah. Karena kita perlu subjek sekolah mana? SMA, SMK, MA, kelas 11, 10, 12 gitu ya. Nah, itu memang harus ada subjeknya. Kalau dirasa tidak cukup, ya berarti tidak boleh dimulai dari pengembangan. Gitu ya, terutama Jaki dan yang lainnya ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Vira. Ini nih, Pak. Bagian pengaruh kan, Pak. Itu kan besok kan saya teliti di SMA gitu kan. Pembahasannya itu tentang animasi itu ternyata meningkatkan belajar siswa gitu loh, Pak. Itu tuh dalam pembahasannya tuh kayak ngasih penjelasan, misalnya daripada guru masih menerapkan metode ceramah, terus dengan adanya video animasi itu siswa menjadi lebih tertarik gitu loh, Pak, nggak membosankan gitu. Kayak kita tuh membuat 2 banding gitu loh, Pak. Oh iya, paham. Ya, gitu nggak, Pak? Oke, jadi ini video animasi. Yang satu itu menggunakan metode itu ya, pembelajaran dengan video animasi. Yang satu lainnya lagi ternyata menggunakan ceramah gitu. Kira? Iya, Pak, di dalam pembahasannya tuh dijelaskan nggak, Pak? Oke. Kalau mau membandingkan ya tidak apa-apa. Misalkan satu kelas saja menggunakan video animasi, satu kelas yang lain tidak. Berarti kan kita butuh pretest dan posttestnya kedua kelas itu. Yang satu untuk melihat ya bagaimana peningkatannya dari pretest ke posttest, mana yang lebih tinggi misalnya antara kelas yang menggunakan video animasi atau hanya ceramah saja, gitu ya. Atau kita hanya satu kelas, Pak. Ya, satu kelas juga bisa. Oke, berarti yang kita cek itu adalah kemampuan mereka sebelum dan sesudahnya jauh lebih meningkat atau tidak, misalkan. Gitu ya. Karena kan ada menggunakan SPSS atau rumus gitu ya.
disebut meningkat itu kalau kenaikannya misalkan lebih dari 20% dari nilai semula, misalkan. Itu disebut meningkat. Disebut tidak meningkat kalau hanya 5% misalkan, dan seterusnya. Nah, itu bisa boleh hanya gunakan satu kelas. Kalau mau menggunakan dua kelas misalkan, satunya tidak menggunakan animasi, satunya lagi menggunakan animasi, boleh tidak? Ya boleh. Berarti sama-sama ya hanya melihat pretest dan post-testnya saja. Sebelum diuji coba, kita juga udah tahu kan bahwa kalau yang menggunakan video animasi, karena kita bantu mereka dengan media pembelajaran tertentu, akan lebih meningkat daripada yang tidak menggunakan sama sekali. Gitu ya, Vira ya? Iya, Pak. Berarti kayak saya boleh pakai satu kelas, terus jelasin struktur atomnya itu secara kayak metode ceramah kayak gitu, habis itu pakai video animasi atau animasi gitu loh, Pak. Nggak usah pakai metode ceramah. Itu bagaimana? Boleh. Jadi menggunakan satu kelas ya. Iya, tapi langsung menerapkan animasinya tanpa menggunakan metode ceramah. Itu loh, Pak. Ya, boleh itu. Berarti kita hanya menggunakan satu kelas, di mana kelas itu menggunakan video animasi. Kemudian kita cek nanti sebelum diterapkan animasi itu, cek pretestnya dulu dan post-testnya ya. Baru kita tahu hasilnya. Seperti itu kan? Oh, iya, iya. Makasih ya, Pak. Nah, jadi kalau untuk menerapkan, kita ingin melihat perbandingan kelas yang tidak menggunakan media dengan yang menggunakan, nah itu harus sama pada bagian apa yang akan diujikan. Berarti soal pretest dan soal post-testnya mereka harus sama. Agar bisa kita bandingkan mana yang terjadi peningkatan atau yang tidak. Itu ya, yang terpenting soalnya itu harus homogen. Tidak ada beda antara dua kelas yang kita akan teliti. Pak, saya izin bertanya. Silakan sama. Kalau misalnya Google Site itu termasuk media pembelajaran nggak ya, Pak? Bisa tidak? Google Site? Iya. Bisa. Sebagai media pembelajaran itu. Kalau itu nanti ke sekolahnya secara online kira-kira bisa nggak ya? Atau harus langsung? Nah, itu tergantung nanti di sekolahnya juga sebetulnya ya. Kalau di sekolahnya memang offline, tetapi pembelajaran yang kita menghadirkan Google Site, ya laksanakan secara offline saja. Tapi kalau di sekolahnya ternyata masih online, dan kita juga akan mengajarkan pembelajaran berbasis website yang secara online, ya tidak masalah secara online. Gitu ya, jadi kita masuk ke kelas, kita tampilkan Google Site-nya misalkan ya, untuk diakses oleh semua orang, nah itu bisa. Kalau menggunakan metode Zoom seperti ini misalkan ya, siswanya tidak ke sekolah, kita gunakan Google Site juga bisa. Yang terpenting bisa diukur efektif atau tidak penggunaan Google Site itu. Jangan-jangan siswanya tidak ada yang mengakses, itu kan malah repotnya. Kalau Quizizz, kalau aplikasi evaluasi pembelajaran itu lebih mudah kita pantaunya kan, dari berapa jumlah siswa yang mengikuti Quizizz itu. Kalau pengunjung website itu kan susah kita memantaunya. Kalau dilaksanakan secara online, kalau secara offline masih bisa kita tegur nanti pada saat di kelas. Gitu ya, Sapaan ya? Iya Pak, makasih. Oke, ada yang lain? Izin bertanya Bapak. Oke, silakan. Saya itu kalau ganti analisis efektivitas penggunaan media video pembelajaran terhadap hasil belajar kognitif pada siswa pada materi kimia, larutan elektrolit dan non-elektrolit, bagaimana ya Pak?
Video pembelajaran ya tadi? Iya. Bisa. Baik, Bapak. Terima kasih. Nah, jadi siswanya menggunakan video pembelajaran ya. Yang akan diujinya kognitif atau konsep. Kognitif itu kalau yang hasilnya itu yang nilai sebelum dan sesudah mengerjakan soal, sebelum mengerjakan soal, sebelum diberi video pembelajaran, sudah diberi video pembelajaran, begitu Pak. Oke, itu bisa. Berarti yang kita cek itu pretest dan posttestnya berupa kognitif, gitu kan? Iya Bapak. Itu juga bisa. Baik Bapak, terima kasih. Jadi kan logikanya ya, apapun perlakuannya, sebelum kita memberikan pembelajaran, pretest itu kan pasti lebih rendah hipotesis awalnya kan daripada posttestnya. Nah, kemudian kita lakukan pembelajaran dengan video atau media tertentu, dicek posttestnya. Logikanya kan harusnya meningkat, ya kan? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak meningkat, baru kita telusuri, bisa melalui wawancara atau melalui angket misalkan, untuk siswa-siswa yang memang tidak terjadi peningkatan. Misalkan ada satu siswa nih, ada satu siswa yang tidak terjadi peningkatan, malah nurun misalkan, dari hasil posttestnya, baru kita selidiki apa yang membuat mereka malah jadi tidak paham ketika kita berikan animasi atau video pembelajaran tersebut. Nah, seperti itu ya, Emilia ya. Iya, Bapak. Silakan yang lainnya. Bapak, saya izin bertanya. Silakan. Tadi kan punya saya observasi. Berarti metode penelitiannya literatur. Ya enggak lah, observasi mah ya tetap ke lapangan kan. Tadi itu apa tadi judulnya? Analisis keterampilan berpikir kritis. Literatur review itu kita hanya menggabung-gabungkan beberapa jurnal. Nah, itu literatur review, seperti kita membuat satu jurnal dari beberapa jurnal yang sudah ada. Apakah itu melihat persamaannya, melihat perbedaannya, melihat kendala ketika diterapkan, dan seterusnya. Itu literatur review. Kita tidak terjun ke sekolah, misalkan. Hanya menggabung-gabungkan saja, itu literatur review. Tapi kendalanya kalau literatur review itu, ada yang menerima, jurnal penerbit itu, ada yang tidak. Yang kebanyakan diterima itu rata-rata yang berupa eksperimen, yang melibatkan siswa, real gitu ya, diuji oleh peserta didik biasanya. Kalau literatur review itu hanya menggunakan dokumen yang ada, apakah itu dokumen dari buku, jurnal, artikel ilmiah yang lain, dan seterusnya, kita gabung menjadi satu. Nah, itu disebutnya literatur review. Gitu ya, Adisya ya. Kalau Adisya tetap ini, karena ke sekolah, bukan disebut literatur review. Kalau misalnya melalui implementasi mode pembelajarannya dihapus, jadi... Tapi tetap ke sekolah? Melihat keterampilan kritis siswanya dari mana kalau tidak ke sekolah? Literatur, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Kalau melihat pemahaman critical thinking kan nggak bisa dilihat dari hasil penelitian orang lain kan? Ya, itu berarti namanya bukan analisis keterampilan, berarti itu mah hanya analisis model tertentu yang dikembangkan oleh orang lain. Hanya literatur review, kita tidak bisa menyebutkan bahwa critical thinking siswa meningkat. Nah, tidak bisa karena itu penelitiannya orang lain, sudah dijelaskan oleh orang lain. Kalau analisis keterampilan siswa itu ya kita harus punya data siswanya, harus ke sekolah gitu ya. Kecuali kita memang
Tujuannya ya literatur itu hanya melihat misalkan kualitas buku yang dikembangkan oleh guru, atau analisis soal-soal UN. Nah, itu literatur review. Kita hanya melihat dari dokumen saja, dari yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Misalkan penerapan media pembelajaran, analisis terkait dengan pemahaman konsepnya. Tapi dari jurnal saja ya, itu tidak bisa. Gitu ya, Disha ya. Ya, Pak. Berarti saya buat soal ya, Pak? Maksudnya, saya buat soal terus disalurin ke sekolah. Ya, Pak. Ini apa yang ingin ditelitinya coba? Ini kayaknya masih bingung nih Disha nih. Ya, Pak. Yang akan ditelitinya apa? Inquiry-nya atau berpikir, bukan apa yang akan ditelitinya, keterampilan berpikir kritisnya ataukah inquiry-nya? Coba Disha, apa yang akan ditelitinya? Keterampilannya, Pak? Keterampilan berpikir kritis. Ya. Kemarin yang dianalisisnya apa? Jurnal apa saja? Analisis. Jurnal yang ditelitinya apa? HOTS atau apa? Bentar, Pak. Iya, Pak, soal HOTS. Soal HOTS. Ya. Sudah ada mereka membuat soal HOTS kan? Ya. Nah, bagaimana cara menganalisis critical thinking sudah ada di situ. Iya, Pak. Menggunakan soal kan? Iya. Nah, dari soal itu kita coba misalkan keterampilan berpikir kritis SMA tertentu menggunakan soal itu. Apakah berpikir kritis atau tidak? Berarti kan kita harus menyiapkan soal yang dari jurnal tadi, kita terapkan di sekolah tertentu untuk melihat keterampilan kritisnya. Kalau membuat soal sendiri, berarti kita sedang mengembangkan soal untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. Kalau menganalisis keterampilan berpikir kritis saja, berarti soalnya sudah ada. Kita tinggal diterapkan di sekolah tersebut, dicek hasilnya bagaimana. Gitu. Paham tidak bedanya analisis dengan pengembangan? Paham, Pak, paham. Nah, kalau pengembangan kita buat sendiri, kalau analisis kita menggunakan yang sudah ada. Terlepas itu sudah ada itu punya milik sendiri ataupun punya orang lain nggak masalah, karena yang kita angkat adalah analisisnya, bukan mengembangkannya. Ya, Pak. Makanya tadi Bapak nanya, apakah perlu melalui pembelajaran inquiry ini? Kalau perlu berarti pembelajarannya harus inquiry. Kalau pembelajarannya apapun, yang terpenting kita melihat berpikir kritisnya, berarti ini harus kita hilangkan. Yang inquiry ini nih. Karena kita tidak tahu pembelajaran di sekolahnya inquiry atau tidak. Ya, Pak. Begitu ya. Jadi kalau pengembangan memang harus kita siapkan, kalau bukan ya kita gunakan yang sudah ada. Makanya Bapak tanya yang pengembangan modul, video, terutama ya animasi, game tadi ya. Mungkin tidak mengembangkan. Kalau mungkin ya silakan lanjutkan. Kalau tidak mungkin ya ganti. Bukan berawal dari pengembangan, tapi melihat hasilnya atau melihat pengaruhnya saja terhadap yang kita terapkan. Gitu ya. Jadi contoh tadi yang punya Jaki kan mungkin tidak Jaki membuat LKPD misalkan. Mungkin Pak, karena saya sudah pernah membuat di Wizard. Mungkin, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya kan, bagaimana kita melihatnya Pak untuk responnya? Ya diterapkan di MA ini. Mungkin tidak selama setengah semester ini. Kalau mungkin ya berarti boleh dimulai dari pengembangan. Kalau tidak mungkin ya kita cari LKPD yang sudah dikembangkan oleh orang lain untuk melihat critical thinking-nya. Begitu ya? Ya, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ini saya belum melihat isinya loh. Ya, dari judulnya saja
Sudah terlihat mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin sebetulnya. Nah, sebelum UTS, apalagi sebelum nanti pindah ke dosen yang lain ya, saya harapkan clear dulu pada konsep judul mana yang akan kita terapkan. Pak izin bertanya Pak. Oke, silakan Fira. Berarti itu tuh kita tuh semisal meneliti di sekolah itu harus membuat kayak angket gitu ya Pak? Angket terkait itu loh, misalnya saya tuh pengaruh video animasi gitu loh Pak. Misalnya apa? Misalnya ya itu tadi loh Pak, misalnya kayak video animasi itu tuh lebih menarik, lebih cepat pahamnya gitu loh Pak, meningkatkan keaktifan gitu. Terus siswanya tinggal ngisi ya atau tidak, atau harus membuat betul. angket. Nanti kalau memang pengembangan video animasi misalkan ya, kita ingin mengembangkan terus bagaimana respon dari siswanya gitu ya, terkait dengan apa yang kita kembangkan, ya kita mau tidak mau membuat angketnya. Nah, makanya dipilih jurnal mana yang akan kita tiru gaya penulisannya, mulai dari pendahuluan dan metodologi tadi, supaya paham, oh apa saja yang akan kita kembangkan, baru kita tentukan judulnya. Kalau misalkan pengaruh video animasi sebagai media pembelajaran, misalkan, kita nggak paham apa yang akan kita lakukan, misalkan, berarti jangan mulai dari pengembangan. Apa yang akan kita teliti, misalkan, terkait konsepnya kah, atau terkait critical thinking, terkait miskonsepsi, dan seterusnya, kita tentukan dulu. Kalau misalkan tetap pengembangan, dan kemudian kita ingin melihat respon siswanya, terkait produk yang kita kembangkan, berarti kita harus siapkan kuesioner. Nah, kuesionernya berupa apa? Berupa analisis tentang video yang sudah kita kembangkan itu bermanfaat atau tidak, menimbulkan miskonsepsi atau tidak. Tanyakan ke siswa berupa angket, membantu mereka dalam pembelajaran atau tidak, membuat mereka paham atau tidak, dan seterusnya. Gitu ya, Pak, berarti iya, berarti buat 2 kuesioner ya Pak, sebelum saya menampilkan animasinya dan sesudah. Nanti kalau sebelum itu tuh terkait pembelajaran yang udah diterapkan di sekolahan tersebut gitu kan Pak? Ya, bisa seperti itu. Nanti di akhir setelah mereka menonton video animasinya, dicek kan kuesionernya apakah ini itu membantu atau tidak, kemudian dites beberapa soal yang terkait apakah mereka paham atau tidak menjawab soalnya kan. Jangan-jangan mereka hanya menonton saja, tapi inti materinya tidak paham. Nah, gitu. Kita cek menggunakan soal, selain menggunakan angket. Seperti itu ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, silakan yang masih bingung analisisnya ya, terutama di judul. Bukan tidak mungkin pengembangan, tetapi dipikirkan lagi dalam waktu kurang dari beberapa pertemuan, katakanlah 5 pertemuan ya, nanti sebelum submit. Nah, mungkin atau tidak kalau dimulai dari pengembangan. Kalau tidak mungkin, ya kita rubah dengan penelitian yang lain. Ya, gimana? Satu lagi ya, karena ini ada kelas lagi. Ya, silakan, Erba. Izin bertanya. Kan saya cuma mau mereview dari beberapa jurnal itu, judulnya nanti review bukan analisis ya Pak? Bukan review, tapi harus ada jurnal utama yang tentang literatur review. Kalau belum ada berarti tidak boleh. Oh gitu. Iya. Terima kasih Pak. Kalau ingin literatur review harus punya dulu analisis jurnal terkait literatur review. Kalau tidak ada, tidak boleh
mengambil literatur review, karena itu penelitiannya yang berbeda. Kalau selama ini dari 10 jurnal internasional dan jurnal nasional hanya berbicara tentang pengembangan dan analisis penerapan suatu media atau metode dan seterusnya, tidak ada yang membahas tentang literatur review, berarti kita tidak boleh melakukan penelitian literatur review, karena itu penelitian yang berbeda. Jadi kemungkinan besar akan ditolaknya lebih besar, karena kita tidak paham bagaimana cara menulis literatur review. Karena cara menulis pengembangan beda, eksperimen juga beda. Yang dianalisisnya kognitif juga beda, yang dianalisisnya afektif beda, psikomotorik juga beda. Apalagi meneliti tentang literatur review, itu penelitian yang sangat beda. Gitu ya. Jadi bagi siapapun yang memang ingin literatur review, pastikan harus punya tentang analisis literatur review. Karena literatur review itu membutuhkan lebih banyak jurnal. Gitu ya, ada syaratnya. Bisa dikatakan literatur review. Tidak bisa 10 atau 20 saja. Gitu ya. Untuk Nadia hadir terus. Untuk Nadia hadir terus. Oke. Baik, yang saya tandai kuning tadi ya, tolong dipikirkan lagi, tolong diganti, tolong cari judul yang memang mirip dengan yang akan kita kembangkan ya. Apalagi berasal dari 10 jurnal internasional dan nasional yang sudah kita analisis. Berangkat dari sana, dilihat bagaimana mereka mengembangkan atau menulis judulnya. Tidak perlu dari pengembangan kalau memang dirasa tidak memungkinkan dari segi waktu. Gitu ya. Karena ada kuliah lagi, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.